Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat anak-anakku dimanapun kalian berada, dan buat yang menyaksikan video ini. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata pelajaran Humas dan Keprotokolan, terutama untuk kelas 12 SMK Teknologi Karawang. Materi yang pertama nanti yang akan dibahas adalah pengertian keprotokolan. Apa itu keprotokolan? Jadi nanti sebelum kita membahas lebih jauh apa itu keprotokolan, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita lakukan pada saat ini dan kedepannya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita ke materi. Untuk materi pertama di mata pelajaran Humas dan Keprotokolan kelas 12. Selamat anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, untuk kelas 12 otomatisasi tata kelola perkantoran SMK Teknologi. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu menerapkan kegiatan keprotokolan, kemudian untuk keterampilannya yaitu melaksanakan kegiatan keprotokolan. Karena pembelajaran kita masih pembelajaran dengan sistem jarak jauh, kita awali dulu dengan beberapa istilah yang sering kita kenal di dalam dunia keprotokolan. Yang pertama yaitu ada yang namanya protokol. Apa itu protokol? Kemudian yang kedua ada protokoler, dan yang ketiga ada keprotokolan. Apakah protokol, kemudian protokoler dan keprotokolan itu sama? Nah, jelas dari kalimatnya itu sama-sama dari kata dasar protokol. Hanya saja nanti pelaksanaannya itu mempunyai fungsi masing-masing. Jadi apa itu protokol, kemudian apa itu protokoler, dan apa itu keprotokolan, kita akan bahas di sini. Dan kemudian nanti perbedaan dan persamaannya apa. Oke, anak-anakku sekalian, silahkan persiapkan alat tulis kalian di rumah, karena ini pembelajaran bukan pembelajaran tambahan, melainkan ini adalah pembelajaran wajib yang selalu kalian ikuti, karena hanya beda tempat saja. Jadi sekolah, yang namanya sekolah itu tidak libur, hanya sekarang kegiatan belajar mengajarnya menggunakan pembelajaran dalam jaringan. Baik, kita lihat ini protokol. Apa itu protokol? Pengertian protokol, silahkan. Protokol terdiri atau dibentuk dari beberapa bahasa ya, dari negara-negara masing-masing. Jadi bukan hanya di Indonesia aja ada yang namanya protokol, melainkan seluruh dunia itu menerapkan yang namanya protokol. Nanti kalian bisa melihat protokol, kemudian MC, pembawa acara, dan yang lain sebagainya. Apakah itu sama? Kita lihat di sini. Protokol dalam beberapa bahasa, ada dalam bahasa Inggris yaitu protocol, nah pakai C ya, protokol. Oke, kemudian yang kedua bahasa Prancis protokole, kemudian bahasa Latin protocolum, dan yang terakhir nih bahasa Yunani protokolon. Oke, silahkan kalian catat. Jadi nanti kalian harus tahu istilah-istilah protokol dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Inggris protokol, Perancis protokole, bahasa Latin protokolum, dan bahasa Yunani protokolon. Nah, semua yang namanya protokol setiap negara pasti menerapkan. Bayangkan saja jika ada protokol, maka sudah pasti kegiatan-kegiatan yang dilakukan, entah itu berbentuk formal maupun non formal, pasti tidak akan berjalan
maksimal ya. Oke, disinilah pentingnya kehadiran protokol. Oke, lanjut. Kita melihat dulu sejarah protokol. Awalnya istilah protokol itu diartikan sebagai halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah naskah. Nah, anak-anakku sekalian, awalnya istilah protokol itu diartikan sebagai halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah naskah. Jadi kalau menurut bahasa Yunani itu protokol ada dua jenis, ada dua kata. Mohon maaf ya, ada dua kata, terdiri dari dua kata. Yang pertama protokos, yang pertama protos ya, yang pertama itu protos, kemudian yang kedua itu kola. Protos itu apa sih? Protos itu yang berarti halaman pertama, dan yang kola itu yang berarti diletakkan atau melekatkan. Nah, oleh karena itu disinilah terbentuk asal muasal kegiatan protokol. Jadi pada intinya adalah sebuah atau kegiatan protokol itu dibentuk sebagai naskah atau rancangan pertama. Ini dulu ya. Jadi naskah atau rancangan pertama yang masih berwujud asli, yang ditandatangani oleh yang punya, yang membuat tersebut. Jadi dulu itu sebenarnya sama saja, dulu juga kegiatan protokol itu adalah kegiatan pengaturan kegiatan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan yang diatur oleh yang membuatnya. Nah itu. Kemudian ada lagi di artikel yaitu ensiklopedia yang menceritakan bahwa kegiatan protokol itu waktu itu adalah sebuah atau sekumpulan aturan-aturan upacara kenegaraan yang itu berhubungan dengan tulisan-tulisan pribadi para pejabat, yang berhubungan antara kepala negara yang satu dengan kepala negara yang lain, yang hal tersebut memiliki satu kesatuan atau kerjasama yang itu bersifat nasional maupun internasional. Nah, dari sinilah bahwa kegiatan protokol itu berarti suatu pedoman atau suatu aturan tata cara yang dilakukan oleh suatu instansi berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu negara tersebut. Jadi itu sejarah singkat awal muasal adanya kegiatan protokol. Nah, ini selanjutnya pengertian protokol dari waktu ke waktu ya berkembang semakin luas, yang di situ terdiri atau terdapat naskah-naskah yang terdiri dari catatan-catatan, dokumen-dokumen persetujuan, perjanjian dan lain-lain dalam lingkup secara nasional. Artinya nasional itu dari dalam suatu negara itu sendiri, dan ada juga internasional, artinya dari negara satu ke negara yang lainnya. Nah, itu semua sudah melalui tahap-tahapan. Ada tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Artinya protokol itu adalah pengaturan-pengaturan kegiatan dalam suatu kenegaraan atau suatu pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam ruang lingkup formal itu tadi, anak-anak sekalian. Jadi ini awal istilahnya protokol itu diartikan sebagai halaman pertama. Jadi protokol kalau dalam bahasa Yunani itu terdiri dari dua kata, ada protokol dan ada protos, ada protos dan ada kola.
Kalau protos itu berarti permulaan, kalau kola itu berarti yang dilekatkan. Permulaan apa? Permulaan naskah, permulaan kegiatan, permulaan catatan-catatan, dan kemudian kola itu yang diletakkan. Artinya catatan-catatan yang diletakkan dalam suatu dokumen. Anak-anak sekalian. Kemudian perkembangan selanjutnya, protokol itu diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang sering dilakukan berkenaan dengan peraturan-peraturan yang itu berhubungan dengan kegiatan formalitas dalam suatu kenegaraan atau suatu pemerintahan. Kemudian selain itu juga ada tata urutan dan etiket diplomatik. Kemudian aturan-aturan protokol ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal atau mendunia. Ini perkembangan selanjutnya dari kata protokol. Nah, kemudian ini kita lanjutkan ke pengertian protokol. Jadi protokol itu sendiri adalah kesepakatan bersama antara kedua pihak setiap kegiatan atau upacara yang diatur secara protokoler. Tadi di awal tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada 3 istilah yang sering didengar di dalam masyarakat. Ada protokol, kemudian ada protokoler, dan ada keprotokolan. Itu semua memiliki makna dan fungsi masing-masing. Nah, kalau untuk protokol ini anak-anakku sekalian, jadi silahkan kalian cari materi atau boleh dicatat dulu ini. Jadi protokol itu yang pertama, pengertian protokol adalah kesepakatan bersama antara kedua pihak. Nah, ini kalau dalam pengertian protokol. Kemudian ada lagi yang selanjutnya, protokol diartikan sebagai orang yang diserahi atau mengatur. Nah, contoh, kalian diberikan amanah untuk menjalankan tugas, misalkan sebagai pengatur jalannya kegiatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang sekarang. Nah, jadi kalian itu sebagai protokol yang mengatur mulai dari awal kegiatan sampai selesainya kegiatan upacara tersebut. Nah, itu. Jadi nanti berbeda jauh dengan MC. Kalau MC itu master seremoni itu yang menyampaikan, atau pembawa acara itu yang menyusun kegiatan-kegiatan atau pengaturan kegiatan acara ketika berlangsung. Sedangkan kalau protokol itu yang mengatur mulai dari awal akan dilaksanakannya kegiatan upacara sampai akhir upacara. Nah, itu protokol. Jadi di sini protokol diartikan sebagai orang yang diserahi atau mengatur upacara. Pada hakikatnya setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang dengan berbagai status kedudukan selalu harus diatur secara protokoler. Nah, ini protokol ya. Kemudian dalam praktik sehari-hari, protokol adalah petugas yang mengatur pelaksanaan jalannya upacara. Jadi ini aja lah. Jadi yang disebut dengan protokol itu adalah petugas yang mengatur pelaksanaan jalannya upacara. Jadi bukan MC ya. Kalau MC kan yang membacakan, yang menyampaikan. Pertama misalkan pembukaan, kedua sambutan, ketiga dan lain sebagainya. Tapi kalau protokol itu yang mengatur. Oke. Kemudian ini protokol menurut buku pedoman protokol negara. Anak-anakku sekalian, kemudian tadi kan kalau protokol tadi sudah kita sampaikan, kemudian ada 3 istilah, ada protokoler. Lalu kalau protokoler itu seperti apa sih Pak? Protokoler itu adalah suatu julukan yang bersifat filosofi terhadap seseorang yang menerima hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya. Nah, ini terlihat tidak? Nah, ini protokoler. Jadi lalu kalau protokoler itu apa Pak? Nah, ini dia. Jadi protokoler adalah serangkaian
aturan yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh protokol. Artinya protokol itu orang yang membuat, yang membuat rangkaian-rangkaian acara mulai dari awal kegiatan dilakukan, tempat, penyediaan tempat dan lain sebagainya, perlengkapan kegiatan upacara, nah itu protokol. Kemudian hasil dari rangkaian-rangkaian tersebut itu disebut dengan protokoler. Jadi silakan catat. Protokoler adalah serangkaian aturan yang telah ditetapkan oleh protokol menurut aturan yang baku atau kelaziman. Jadi itu sudah dibuat oleh protokol. Jadi ingat, protokol itu orangnya, kalau protokoler itu rangkaian yang telah dibuat oleh protokol. Kemudian kalau dalam pengertian luas, protokoler itu adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan, baik kedinasan, kantor maupun masyarakat. Nah, itu sudah dibentuk. Contoh misalkan, sambutan ini diberikan waktu 5 menit, kemudian sambutan ini 10 menit. Jadi seorang protokol sudah harus tahu tugas pokok masing-masing yang nanti itu akan ditampilkan dalam kegiatan upacara. Nah, itu protokol. Selanjutnya protokol tadi sudah kita bahas, kemudian protokoler, dan ini keprotokolan. Nah, ini ada tiga istilah ya. Kemudian kalau protokolan itu apa, Pak? Norma-norma atau aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan atau yang diikuti atau yang diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, kemudian berpemerintahan dan bermasyarakat. Ini keprotokolan itu berarti aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan yang dianut atau yang diyakini. Jadi itu kalau protokol itu adalah orang yang membuat, kemudian protokoler itu rangkaian, berisi rangkaian-rangkaian, sedangkan kalau istilah kata keprotokolan itu berarti aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang sering diikuti atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, berpemerintahan dan bermasyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, keprotokolan sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, yaitu adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukan dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. Jadi silakan dicatat bahwa ini yang dimaksud dengan keprotokolan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Silakan dicatat dulu. Lalu acara kenegaraan itu apa sih, Pak? Nah, ini acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat atau sentralnya, yang dihadiri oleh presiden atau wakil presiden serta pejabat negara dan undangan lainnya. Ini acara kenegaraan. Jadi kok kenapa di sini ada acara kenegaraan? Karena di sini ada undang-undangnya. Keprotokolan menurut Undang-Undang Nomor 9 itu aturan dalam acara kenegaraan. Acara kenegaraan itu apa? Kemudian acara resmi dan tata tempat apakah? Nah, ini semua ya. Lalu acara resmi apa, Pak? Nah, ini acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara yang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara. Kemudian tata tempat apa, Pak? Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan. Jadi semuanya sudah diatur dalam protokol itu ya. Kemudian tata upacara. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, ini sekilas atau penjelasan singkat tentang protokol, kemudian protokoler dan keprotokolan. Itu anak-anakku sekalian. Hal-hal yang memang itu penting untuk
Kalian boleh mencari sumber informasi dari manapun, karena ini adalah kesempatan buat kalian belajar menggunakan sistem dalam jaringan, sehingga nanti kalaupun misal ada perbedaan atau hal-hal yang lain berkenaan dengan materi pembelajaran di humas dan keprotokolan untuk kelas 12 ini, kita diskusikan bareng-bareng. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa cepat-cepat bertatap wajah, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang itu ingin kalian sampaikan ke Bapak berkenaan dengan keprotokolan bisa kita jalankan, sehingga kegiatan pembelajaran bisa maksimal. Terima kasih, tetap semangat buat kalian. Ikuti segala aturan-aturan yang diperintahkan oleh guru-guru kalian. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kalian semua, dan khususnya buat diri Bapak sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.